pelita adalah saudara dan saya. Tubuh kita adalah pelita Tuhan, pelita. Dan minyak itu adalah Roh Kudus, minyak itu adalah Allah. Apabila kalau kita undang Dia dan Dia ada di dalam, kita tidak perlu takut, kita perlu bimbang, sebab Dia ada di dalam. Haleluya, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, korban tubuh itu sebagai korban yang hidup. Dan korban yang hidup yang orang bergerak. Kalau korban yang mati, korban yang mati itu tidak seperti ini. Ini korban yang mati. Kita menyanyi dia, apakah dia menyanyi? Tidak, dia tidak bergerak. Maka anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan, korban tubuh sebagai korban yang hidup. Jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Anak-anak Tuhan, kalau kita menyanyi lagu ini, tubuh kita adalah pelita. Pelita. Dia butuh minyak ada di dalam. Dia butuh iman ada di dalam. Dia butuh kuasa Tuhan ada di dalam. Dia butuh itu. Kalau kita datang seperti pelita, kita ini adalah pelita tubuh. Kalau tidak ada minyak, dia kita bakar bagaimanapun dia tidak bisa menyala. Tetapi kalau ada minyak di dalam, api hanya sentuh saja dia sudah menyala. Suami kan ini, itu bicara tentang kuasa. Malam ini kita belajar tentang pelita tubuh. Dalam Lukas pasal 11. Baca. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kolong. Tidak ada orang yang menyalakan pelitanya lalu dia taruh di bawah kolong tempat tidur. Terus Di rumah atau di bawah gantang. terus Melainkan di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tepuk tangan. Dapat melihat cahaya. Orang yang tahu untuk melihat bahwa ada cahaya di tempat itu. Malam ini ada dari Flores. Ada dari Flores, mereka melihat dari YouTube. Dan mereka terbang dari Flores. Ada berapa orang? 4 orang terbang dari Flores. Mereka di sini karena melihat sesuatu ada di tempat ini, sehingga semua berbondong-bondong datang. Kalau tidak ada pelita, siapa mau datang? Bukti kalau ada pelita atau ada cahaya, semua binatang kecil akan datang semua kepada terang itu. Itu bukti. Kalau tidak ada pelita, kita pun akan ada, mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam karena gelap. Tetapi apabila kalau ada cahaya, kita bisa tahu persis. Oh ini jenis ini ada di dalam. Jadi semua datang kepada terang itu. Mereka terbang dari jauh karena melihat cahayanya. Terang itu ada di tempat ini. Terang itu bukan ada di dalam tempat ini, tetapi terang itu ada di dalam orang itu, yaitu di dalam saya. Amen. Sehingga semua manusia berbondong-bondong datang. Kemarin dari Papua, dia bel duluan, mau bikin tinggal duluan. Tapi karena bertepatan dengan 17 Agustus, mereka tunda. Tiba-tiba dari Makassar, dari Surabaya yang booking tiket. Tadi kami di jalan dari Papua mau booking tiket, sedangkan besok saya mau berangkat ke Surabaya. Jebak Kurampas.
Kalau kita hidup di dalam gelap, siapa mau baku rampas kita? Siapa mau buntu kita? Kalau tidak ada terang di dalam, siapa mau buntu kita? Siapa mau buntu? Tetapi terang itu, sehingga semuanya butuh itu. Karena terang yang ada pada saya bukan ada di bawah, tetapi ada di atas semua yang ada pada saya. Melihat terang yang ada pada saya, yang terang yang ada padamu. Terang ini bukan hanya ada di dalam saya, tetapi ada di dalam kita semua. Terang itu, tetapi harus kita gunakan baik-baik. Gunakan baik-baik terang itu. Sebab dia berkata, barang siapa berjalan di dalam terang, di dalam malam hari, dia akan terantuk. Tetapi barang siapa berjalan di dalam siang hari, tidak terantuk. Yohanes 11 ayat 9 10. Kita malam ini bicara tentang terang, bicara tentang pelita. Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam? Bukankah ada 12 jam Dalam satu hari. dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena dia berjalan dalam siang hari itu dia melihat ada batu, ada lubang, ada kayu di situ, dia jalan, dia ikut jalan, dia tidak bisa tunduk ini. Tetapi siapa berjalan, dengar baik, siapa berjalan di dalam malam hari, ada hari di dalam, tetapi ada malam hari berarti dia terantuk. Karena memang ada terang di dalam, tetapi masih ada gelap juga. Nah, itu kita bisa terantuk. Tetapi barang siapa berjalan di dalam siang hari, tidak akan terantuk. Tepuk tangan. Dan kita butuh itu. Butuh jalan di dalam siang hari. Di dalam siang hari, kita tidak bisa terantuk. Itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran ini adalah jalan. Soalnya ini, kalau kita melakukan yang terbaik, maka jalan kita tidak akan buntu. Jalan tidak buntu. Semua jalan luas. Jalan luas. Ada dari kota Kupang ini ada tanya, Bapak kira-kira itu tempat di mana? Arahkan Batu Putih pun dia masih tanya ada di mana lagi. Sedangkan yang tadi kita dengar dari Flores ini, dari tempat jauh, tapi mereka tidak tanya. Mereka tidak tanya saya. Tiba-tiba mereka sudah ada memang di sini. Ini. Ada yang katakan bahwa Bapak doakan saya. Doa Bapak. Doa, tapi doa memang doa semua memang saat ini. Tetapi apakah engkau mengenal saya? Tidak. Bisa doa bisa, doa yang tapi bisa. Tetapi semua engkau tidak kenal saya dan engkau tidak kenal Tuhan. Sebab menjawab saudara saya adalah kebenaran. Sebab dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup. Allah itu jalan dan Allah itu adalah kebenaran. Jadi kita berbuat kebenaran, kita berbuat baik, kita tidak akan ada hambatan. Semua jalan mulus. Jalan mulus. Kalau kita berbuat baik, semua jalan mulus. Hebat. Dia berkata, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan yang meluruskan hidup kita adalah kebenaran, firman Tuhan. Kalau Muslim bilang Al-Quran. Al-Quran dengan Alkitab ini tidak ada perbedaan. Hanya Al-Quran itu dia punya kata-kata di atas itu tulisan Allah. Saya juga ada Al-Quran. Tapi di bawah ada salin dan bahasa Indonesia. Sama. Dan ajaran saya milik Muslim. Masuk menghargai rumah Tuhan. Ingat baik-baik, menghargai rumah Tuhan. Kita ini juga rumah Tuhan. Saudara ini. Kita ini manusia ini juga rumah Tuhan.
Dan Allah tentukan satu tempat untuk rumah Tuhan, untuk mengumpulkan orang-orang percaya, orang-orang pilihan ada di dalam rumah Tuhan itu. Tetapi lewat orang mana? Lewat orang yang dipakai Tuhan. Lewat orang yang Tuhan ada di dalam. Tidak semua orang. Itu manusia ini banyak hal yang kita lakukan. Dan Allah memberi perumpamaan banyak tentang manusia. Allah memberi perumpamaan tentang manusia. Mau pelita, maupun bait Allah. Ini Allah membuat ini. Allah menghargai kita, maka Dia bicara tentang hal-hal yang baik. Dia beri perumpamaan tentang kita. Firman Tuhan berkata, kamu adalah bait Allah. Dan barang siapa binasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Nah, ini. Kita binasakan bait Allah adalah apa? Duduk dan tukang gosip-gosip orang punya nama. Itu tidak baik. Duduk dan gosip orang punya nama itu tidak baik. Hal itu tidak baik. Kalau gosip orang punya nama. Saya banyak hal jalan-jalan itu saya biasa umpan kira-kira bagaimana. Saya umpan harganya terbuka. Saya bilang ini satu firman. Nanti jalan lagi saya umpan lagi dia terbuka sudah 2 firman. Kalau 2 firman itu berarti ada jalan kedua. Sebab tanpa perumpamaan firman ini tidak bisa keluar. Harus ada perumpamaan. Ada perumpamaan. Maka anak-anak Tuhan, tadi sudah dengar, apabila tubuhmu terang, maka seluruh tubuhmu terang. Apabila kalau terang ada pada kita, matamu baik, maka seluruh tubuhmu terang. Apabila matamu baik, mata ini bukan mata ini, tapi mata hati, cerminkan ini. Dan mata jasmani ini tolong padamkan. Kalau mata jasmani ada kalanya luar biasa juga. Mata jasmani luar biasa. Manusia ini ada dua mata. Mata jasmani yang sebentar ini dan ada mata hati. Ada mata hati. Dan ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Coba baca itu firman. Pertama Korintus 15:40. Baca. Korintus 15. Pertama Korintus 15:40. Kebangkitan tubuh. Sama Korintus 15:40. Kebangkitan tubuh. Ada tubuh surgawi. Ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh dunia. Tubuh dunia yang sementara ini tubuh surgawi yaitu jiwa. Itu tubuh surgawi. Tubuh surgawi itu tidak bertulang. Kalau tubuh jasmani yang bertulang. Tubuh rohani tidak bertulang. Dan ada mata hati dan ada mata jasmani. Baca. Efesus pasal 1 ada 18. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi membuat mata hati ini supaya kita mengerti. Kalau belum ada mata hati, kita belum mengerti. Kita tabrak ini, tabrak itu, tabrak sana. Tetapi apabila ada mata hati,
Itu mata hati itu adalah iman yang ada di dalam. Kita bisa tahu membedakan. Soalnya ikan ini tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mata hati itu iman. Itu yang dikatakan mata hati. Mata hati ini saat kita tutup mata, kita bisa melihat segala sesuatu. Melihat sesuatu, doa koreksi. Itu tutup mata begini, kita melihat segala sesuatu ada di dalam orang itu. Di dalam hati orang itu. Karena mata hati itu, yaitu Allah ada di dalam. Soalnya ini, Allah ada di dalam. Itu yang dia tahu segala sesuatu. Allah yang ada di dalam yang bisa dapat tahu dan bisa dapat mengerti. Mata hati. Jadi hidup manusia ini ada dua mata. Mata jasmani sebenarnya ini dan mata hati. Nah kalau ada mata hati kita bisa tahu membedakan. Tadi saya bilang sama mama saya bilang, kalau bawa saya punya roh itu terikut. Nah tak di mana? Roh yang ada pada yang terima dari saya itu milik dari saya. Allah memberi lewat saya dan dia ambil dari saya dan membagikan. Ada yang tidak mengerti, dia bilang saya dapat sendiri. Lu dapat dari mana? Mata hati saya terbuka, maka semua mata hati kamu terbuka. Amin. Kalau mata hati saya tertutup, semua mata hati tertutup. Maka dia berkata, biarlah orang buta menuntun orang buta, keduanya masuk ke dalam lubang. Orang buta ini dia berdoa, dia tidak melihat, dia doa, dia tidak mendengar. Itu namanya orang buta. Saudara minta ini, orang buta menuntun orang buta. Ini Allah berbicara. Orang buta menuntun orang buta, keduanya masuk lubang. Matius 15 atau 14. Baca Matius pasal 15. 14. Kalau kita ada mata hati, lalu kita berpikir orang yang tidak ada mata hati, kira-kira ada perbedaan atau tidak? Saya tanya beliau tadi, saya bilang kemana? Dia bilang Bapak beda. Lalu dia berdoa bilang begini, Bapak, saya berdoa seperti begini, Tuhan kalau memang engkau tidak ingin lagi, engkau buat satu cara supaya saya keluar dari ini. Tiba-tiba dia mata sana dalam gereja, dia bayar 2,5 juta. Dari situ dia ambil. Saya bilang kemana? Dia bilang saya suka keputusan, saya mau mati hidup saya sudah di sini. Mata hati dengan mata jasmani ini beda. Sudah dengar baik-baik tadi, sudah dengar. Apabila kalau ada mata hati, maka kita bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ada mata hati. Kalau mata hati tidak ada, kita yang dikatakan buta tuli. Buta tuli. Mata hati. Maka firman Tuhan katakan, apabila matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Coba baik tengok lagi. Apabila matamu baik, dia bukan bicara tentang mata ini, tetapi bicara tentang mata hatimu baik, maka seluruh tubuhnya terang. Baca. Matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Matamu ini mata hati, mata rohani kalau baik, maka seluruh tubuh kita terang. Dulu dia di sini mantu api-api di sini. Kalau saya jalan, saya taruh tangan di atas, dia teriak. Sudah ada pilihan di sana, waktu ambil ini. Tak usah pergi lagi di itu doa. Mang Tuhan datang ke masuk, saya berdoa. Dia bilang pukul saya setengah mati. Saya tumpang tangan. Mati. Waktu mati. Mati karena apa? Dia pergi
Dia bilang begini, biar kamu takut. Tadi dia cerita, biar kamu takut tidak buat itu kuburan saya dibongkar. Bongkar sepung bapak, sepung mama, saya mau meser. Sedang dia sudah tahu kebenaran, mataharinya sudah ada. Tetapi dia mau uji coba. Tadi dia cerita, dia pergi rombak, dia ambil batu berapa ini? 5 buah batu. Dia ambil batu 5 buah, dia taruh di situ langsung dia kena saat itu juga. Karena dia menguji Tuhan, apakah Allah itu kuat atau tidak. Yang saya beritahu bukan semua ini firman semua. Amin. Firman semua. Itu kesaksian hidup. Kita adalah kalanya perasaan manusia. Kita tidak perasaan Allah. Kira-kira perasaan manusia yang baik atau perasaan Allah yang baik? Perasaan Allah. Hebat. Kalau kita perasaan Allah yang baik, karena dia ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk surga dan saya. Kalau kita perasaan manusia, karena dia juga akan mati dan punah, mati dan akan punah. Tetapi dia mati dan mati. Amin. Kepada ini. Saya tidak pernah takut kepada manusia. Saya tidak takut kepada manusia. Waktu berkata, Bapak Gembala bilang begini, Bapak harus ada cincin. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Ada tertulis. Di mana itu firman? Saya tidak kasih tahu. Saya bilang nanti lain kali saya kasih tahu. Dia tidak tahu itu 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Dia tidak tahu itu firman. Firman tiap hari kita kokoh firman, kokoh Alkitab ini, kokoh sampai sekarang pun kita tidak tahu bagaimana. Ini bisa dari saya yang ibu. Dia usir ada berapa orang, termasuk Bapak Towe juga usir. Bapak Towe ada di situ. Ini Bapak Towe diusir. Ini Mama Funai juga usir. Ini siapa? Berapa orang Bapak kamu? Berapa orang? Kamu 4 orang, usir. Mereka tidak masuk di dalam gereja. Usir. Hanya saya yang mau masuk. Ini saya baca tidak jadi. Tambah lagi harus pakai apa? Tutup. Baru buka. Sekarang kami tua, nikah muda boleh, nikah tua. Mau baik apa nikah tua? Kita nikah semua nenek-nenek, ini bayi-bayi. Mau baik apa dengan itu? Dia bilang harus. Tetapi saya batal atau dia ikut saya punya. Ikut. Saya tahu bahwa firman ini Allah yang berbicara. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu kita mau ikut mana? Mau ikut mana sebenarnya? Hebat anak-anak Allah. Kalau kita dengar tadi firman Tuhan tadi, apabila matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Hebat. Teranglah seluruh tubuhmu. Ini ada perbedaan. Mata hati dengan mata jasmani beda. Kalau ada mata hati, kita bisa tahu membedakan. Coba baca itu 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 9. Demikian juga kepadanya, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana,
rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Coba, dia katakan pakai emas atau dia katakan apa? Jangan, dia katakan jangan. Kamu dia katakan jangan lalu kita buat. Bagaimana? Ada bertabrakan nanti. Kita menang tadi atau tidak? Dia berkata satu iya atau satu titik pun tidak ada. Mengurangi pun tanggung jawab, menambahkan pun tanggung jawab. Mengurangi pun tanggung jawab, menambahkan pun tanggung jawab. Hidup manusia yang tidak baiknya yang itu. Dia katakan jangan, kita lakukan. Dia katakan lakukan, kita tidak lakukan. Nah ini, apakah kita dengan dia itu apa? Sahabat? Tidak bisa. Kita dengan dia itu bukan sahabat. Karena dia perintah begini kita tidak mau. Dia katakan begini kita tidak mau. Oh ini tahu. Maka dia kasih nama kita manusia. Dia tulis ada besar-besar di saudara punya telapak tangan. Coba lihat saudara punya telapak tangan. Ada apa di dalam? M. Harus mengerti. Hidup harus mengerti. M besar-besar. Karena apa? Dia katakan jangan kita lakukan. Dia katakan melakukan ini. Kita tidak mau melakukan. Maka di dalam Ulangan pasal 10 Allah berfirman kepada Musa, apabila engkau melakukan ketetapanku, maka baiklah keadaanmu. Baca. Bilangan 10 ayat 12 dan 13. Orang Israel diperingatkan supaya taat. Orang Israel itu Allah memperingatkan supaya takut, taat. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu? Oleh Tuhan Allahmu. Ini ingat baik-baik. Oleh Tuhan Allahmu. Siapa minta? Allah yang minta. Terus. Selain takut akan Tuhan. Ingat. Jangan takut manusia tapi takut akan Tuhan. Tepuk tangan. Takut. Dia akan mati. Tetapi takut akan Tuhan. Terus. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan itu. Mengasihi Allah. Beribadah kepada Allah. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Berpegang kepada perintah. Dan ketetapan yang sudah ditentukan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu bisa Allah besar dan Musa. Supaya baiklah keadaanmu. Saudara ikan ini. Amin. Baik. Ini dia janji. Supaya baiklah keadaanmu. Hebat. Kalau dia katakan baiklah keadaanmu, berarti kita tidak bisa apa-apa. Karena dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Apabila engkau mengasihi aku akan dirikan Jumatku di atas batu karang. Dan alam maut tidak akan menguasai. Nah, kalau dia punya Jumat kita entah Muslim, entah Katolik, entah Protestan, entah Kemah Injil, Betel, itu agama tidak menyelamatkan, tapi semua rahasia adalah iman. Dia berjanji, aku akan dirikan Jumatku di atas batu karang dan alam maut tidak akan menguasai. Nah kalau dia berjanji kepada itu, kita tidak perlu takut karena dia tanggung semuanya. Amin. Kelemahan kita pun dia tanggung, sakit penyakit pun dia tanggung. Itu dia maksudnya kalau kita penuh, pelaku, dia tanggung semuanya. Perhatikan ini. Amin. Hebat anak-anak Tuhan. Hebat. Coba satu minit sebelah.
Anak dari Tuhan. Atau kau susah. Dengar dulu pujian ini. Anak dari Tuhan, apa kau susah masuk dalam kamar lipat untukmu? Telepon Tuhan, memanggil namanya. Jangan kamu lupa pada nomor Tuhan. Jadi ingat, kalau bapak mama kalau telepon saya rasa kalau masuk rasa bagaimana? Rasa bagaimana? Kalau telepon saya tidak masuk bagaimana? Saya manusia, tapi kalau telepon saya tidak masuk bagaimana? Rasa bagaimana? Sedih atau tidak? Sedih. Kalau telepon masuk bagaimana? Apalagi Allah. Apalagi ada berjanji nomor Tuhan itu 3 saja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 ini. Engkau memanggil, dia akan menjawab. Sabar. Kalau saat kita masuk dalam tantangan itu, setan mulai dapat peluang masuk. Dan saat sedikit datang, setan mulai masuk. Harus masak follow-up dan minum follow-up. Harus ambil laut batu, kali batu laut dan minum, rendam di air dan minum. Itu mulai masuk. Lalu itu nanti dia tentukan babi hitam, mau ayam hitam, mau ayam putih, dan pokoknya habis-habisan kalau kita sudah ada tantangan. Tapi orang yang andalkan Tuhan, dia ucap 2-3 kata, dia sukses semua. Ucap 2-3 kata. Kenapa saya memuji apa muslim? Kan mereka punya iman itu bagus. Sehingga aman habis, selesai. Ini bibi mana yang sembuh? Yang minggu lalu, mana? Bibi mana? Tolong bangun, tepuk tangan. Tolong bangun. Dia ikut 1 kali sembuh, dia pergi ajar lagi di bawah. Kalau kita orang di sini doa berkali-kali, karena apa? Iman KTP. Iman KTP. Itu iman Kristen KTP. Asal KTP ini sembuh muka. Tapi kalau iman dan muslimin, kenapa dia sampai langsung sembuh? Kenapa dia sampai langsung menjawab? Kan mereka itu taat.
Saya sama paman, saya katakan, paman, di sini tidak ada larang kecuali pakai warna emas. Kalau pakai ini tidak apa-apa. Karena itu sesuai dengan iman. Iman semua adalah iman. Bukan agama. Bukan agama yang menyelamatkan. Kalau saya menjadikan semua orang ini gereja ini tahu jadi apa? Jadi apa? Karena pasti saya jual mahal. Kalau mau ikut aturan-aturan manusia, saya mau jual mahal. Ini saya bisa jadi, mau berdoa jadi. Saya berpikir jadi. Kenapa saya tidak bisa tekan itu supaya semuanya ada di dalam? Ingat baik-baik, semua rahasia adalah iman, bukan gereja. Saudara, ingat baik-baik. Firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah. Kita ini adalah gereja semua. Saudara ikan ini, kita adalah masjid semua, gereja semua. Kita ini. Jadi kalau tak salah di sana bilang, Muslim sudah baik, Islam sudah baik. Bukan orang itu yang sudah baik, pemimpin yang memimpin itu yang sudah baik. Kalau bilang, kami sudah baik, bukan kami yang tidak baik, tetapi pemimpin itu yang tidak baik. Jangan kasih salah gereja. Gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah kita. Baca itu dalam Korintus. Korintus 3:16. Pertama Korintus pasal 3 ayat 16. Dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam. Bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan, bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah adalah kamu. Dan bait Allah adalah kamu. Bait Allah itu kudus. Kenapa yang firman dikatakan? Bait Allah adalah kudus. Dan jika Allah di dalam kamu, ulang. Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Nah, bait Allah adalah kita, dan bait Allah itu adalah kudus. Siapa yang hatinya murni, hatinya kudus, Allah diam di dalam. Saya rasa bahwa saya hatinya baik, maka Allah diam di dalam. Saya berkata-kata, Allah menjawab. Saya berdoa, Allah menjawab. Saya berpikir, Allah menjawab. Hebat. Saya ada banyak uji ibu. Saya uji dia. Dia bilang, Bapak, buat sesuatu itu harus bersabar. Puji Tuhan, dia bisa nasihat kembali saya. Saya uji dia. Dia bilang, Bapak buat sesuatu tenang, bersabar. Amin. Itu yang dikatakan saling melengkapi, saling menguatkan. Saling melengkapi, saling menguatkan. Tadi lagi saya mesti uji dia, tetapi Bapak dia bilang, Bapak jangan terlalu emosi dan sabar. Tuhan akan siapkan. Selama ini saya berjalan dengan Bapak ini, tidak pernah kita susah, tidak pernah kekurangan, semua ada. Dia bilang puji Tuhan, saya senyum, tapi saya tidak kasih dia keluar. Hebat. Kalau seorang istri seperti ini, kuat. Tapi setan ada yang pakai juga hebat juga. Hebat. Anak-anak Tuhan, kita mau melakukan sesuatu itu harus kita kontrol diri kita. Kalau kita punya diri ini bagaimana? Maka firman Tuhan katakan biarlah mereka itu mengeluh karena dosa mereka. Biarlah mereka mengeluh karena dosa ini. Dan orang yang ikut Tuhan tidak perlu mengeluh, sukacita, senyum terus. Allah senang dengan orang yang takut akan Tuhan, senyum. Jangan seperti penyakit ayam. Ayam ini ada dua macam, ayam piara dan ayam potong.
Kalau ayam potong itu ayam umur pendek. Kalau ayam kampung itu ayam piara. Dengar begini, ini kalimat ini ada perbedaan atau tidak? Ayam potong itu adalah umur pendek. Asal dia sebesar sudah panggang. Kalau ayam potong, ayam piara, ayam kampung, dia piara. Karena apa? Karena apa? Dia piara. Karena baik. Bulu juga baik. Semua baik, semua. Baik. Apalagi bilang ayam segong atau ayam apa? Apa? Ayam Filipina. Itu susu jurang angkat kok kasih minum dia. Susu. Hebat. Kalau ayam potong itu, dia lihat kalau sudah ini sudah. Kalau harga 60-50, oke. Itu mulai panggang. Nah, kenapa bilang ayam potong? Karena kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu yang dikatakan umur pendek. Betul tidak? Jangan kita tahu tentang ayam potong, ayam itu. Ini ada yang punya maknanya. Ada makna. Perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendaknya, maka umur panjang dipotong. Potong. Tadi Allah kasih kita 1 depa. Lalu kita buat kesalahan-kesalahan potong sedikit-sedikit tidak lama. Pendek. Nanti kalau semuanya bilang, saya pun anak pun cantik, aku pun kanan terlai. Tetapi memang umur pendeknya harus seperti itu. Membuat kita sukacita tidak lama disuruh mati karena umur pendek. Betul tidak? Umur pendek. Maka membuat sesuatu itu harus jaga baik-baik. Jangan melakukan sesuatu berpikir. Pikir di depan dan pikir di belakang. Jangan hanya pikir di sini. Pikir di sana dan pikir di sini. Saya membuat sesuatu tapi jangan sampai ada sesuatu. Jangan sampai ada sesuatu. Anak-anak Tuhan. Luar biasa kalau kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, apabila seorang berbalik kepada Tuhan, selumba yang ada padanya diambil. Nah, ini dia buat. Kenapa dia berkata seperti ini? Supaya apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan kita ambil keputusan dan kita mau berbalik kepada Tuhan, maka semua beban yang ada pada kita diambil daripada kita. Ambil. Siapa mau seperti itu? Amin. Kalau mau seperti itu, mari kita ambil keputusan. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan yang lebih baik. Daripada ikut jasmani, daripada ikut emosi, daripada ikut hikmat manusia, maka bertentangan dengan kehendak Allah. Karena tadi sudah dengar bahwa hidup menurut ketetapan. Sebab dia berkata di dalam Ibrani, dia jadikan dirinya jadi jalan baru. Dia ciptakan jalan baru dengan dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20 katakan, karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, itu dirinya sendiri. Jadi dia membuat teladan bagi kita supaya ikut jejaknya. Apa yang buat itu kita lakukan itu. Petrus 2 ayat 21. Ikut jejak. Petrus 2 ayat 21 sampai Petrus 2 ayat 21. Saya akui Mama siapa? Bukan.
Mama apa? Manu, mama manu. Banu, mama banu. Dia tidak datang sekitar 2 tahun ya, Mak. Waktu itu 2 tahun, 1 tahun. 2 tahun. Tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia sakit, dia masuk ke rumah sakit. Biar saya, Bapak, saya sakit. Di mana saya sudah di rumah sakit? Bagaimana? Besok mau operasi. Bapak tolong doakan saya. Saya bilang yang engkau selama ini tidak datang di doanya itu. Dia bilang, Bapak, minta ampun. Minta ampun. Paginya saya menghadap. Saya pergi. Saya di rumah sakit. Seperti doa tumpang tangan. Besok mau operasi, saya tumpang tangan. Besok tidak jadi operasi. Saat ini dia di situ sebentar. Karena dia berkata, apabila seorang berbalik kepada Tuhan, seluruhnya ada padanya akan diambil. Semua tentangan penyakit yang ada padanya diambil. Kalau kita berbalik, hebat. Dia bilang sudah rujuk saya ke rumah, di ruangan. Sampai sana pasang dia alat, semua penuh di sini. Tes, mau operasi. Sebentar tidak jadi. Sekarang hilang. Semua rahasia adalah iman. Iman. Dari situ kita bisa mengerti. Karena dia berkata, anak yang kukasih kuteku. Kuteku, coba baik-baik tengok dulu. Anak yang kukasih kuteku. Supaya ia rela dan bertobat. Dia tegur kita. Jangan pakai perasaan. Perasaan Allah lebih baik daripada kita perasaan manusia. Luar biasa negara. Melakukan sesuatu berpikir baik-baik. Yang ada pada kita adalah baik Allah dan baik Allah kudus, maka Allah dia di dalam hati kita. Kalau dia di dalam hati kita itu, kita di mana-mana ada sukacita terus. Sukacita tidak habis-habis. Sukacita. Saya sebagai gamal, saya tidak persis. Tidak persis. Hebat. Terlalu hebat. Terlalu hebat sekali. Mata hati, apabila ada mata hati di dalam, maka kita bisa tahu membedakan. Karena dia berkata di dalam Matius, berbahagialah matamu melihat dan telingamu mendengar. Itu berbahagia. Coba dengar baik-baik. Berbahagialah matamu melihat dan berbahagialah mendengar. Hebat. Ini beda. Ingat beda. Ini yang saya katakan tadi. Mata hati dengan orang yang tidak punya mata hati beda. Berbahagialah matamu melihat. Wa alaikot diolahum aina tomi. Wa alaikot diolahum aina tomne. Ini. Wa alaikot. Berbahagialah karena matamu melihat. Berbahagialah karena mendengar. Ini. Di dalam Matius. Baca. Perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Berbahagialah karena matamu melihat. Dan berbahagialah karena telingamu mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat seperti kamu. Apa yang kamu lihat? Tetapi tidak melihat. Dan ingin mendengar. Apa yang kamu dengar? Tetapi tidak mendengar. Haleluya.
Berarti ada perbedaan atau ada sama? Ada perbedaan. Kemarin BPD ada BM. Bapak tolong doakan ponakan saya ada di sini sakit parah. BPD. Kita punya kepala NTT. Ya BM, Bapak doa. Bapak doa. Ibunya kista. Bapak datang doa sebagai doa tumpang tangan mau operasi, saya tumpang tangan hilang total tidak operasi. Berarti beda, beda jauh. Seandainya ibu bertemu dengan Ustadz Yatman, Ustadz seluruh NTT di rumah sakit mana, dokter mana, dokter Ahmad. Saya bertemu dengan beliau, dia bilang begini, saya kena COVID, tapi doa lewat keluarga dari Kristen dan doa lewat keluarga yang dari Muslim sehingga saya sembuh. Dia katakan istri pun kena, saya juga kena, istri pun kena, ini Ustaz, istri pun kena, saya juga kena. Siapa melihat siapa, tetapi hanya doa. Dia katakan hanya doa. Tepuk tangan. Hanya doa. Maka saya sembuh. Doa. Dan beliau baru berkata, beliau bersaksi tentang kawan-kawannya yang dibawa semua itu. Dia bilang Bapak punya pernikahan ini pernikahan istimewa. Karena saya mau semua supaya kasih tunjuk mereka bahwa hamba Tuhan ini dia punya karunia khusus. Dia punya karunia khusus. Jadi mulai mereka kemari itu semua itu minta sebut nomor semua. Minta nomor saya semua. Dan waktu kami berbicara dia katakan bahwa memang jabatan saya lebih tinggi. Saya punya jabatan lebih tinggi dari Bapak. Tetapi untuk imam Bapak punya sudah mencapai imam. Coba tanya. Semua rahasia adalah imam. Kenapa katakan imam? Imam itu dalam arti kita memegang kepada firman Tuhan. Sebab dia berkata, apabila kita memiliki 25 ayat, satu Rasul, 25 ayat, 25 ayat. Satu Rasul. Kira-kira Bapak Mama saya memiliki berapa ayat? Menurut Bapak Mama, saya memiliki berapa ayat? Hah? Surat mana yang dia hanya 25 ayat? Kalau memiliki 25 ayat, adalah satu Rasul. 25 ayat. Saya lebih dari 25 ayat. Lebih dari 25. Berarti saya apa? Saya kuasa. Hebat anak-anak. Kalau kita memiliki firman Tuhan ada di dalam, kita memiliki pembela yang paling luar biasa. Kita memiliki firman, kita memiliki hikmat. Kita memiliki firman, kita memiliki sukacita. Kita memiliki hikmat ini, hikmat Allah ini. Kita memiliki kerjaan surga. Sebab dia berkata, orang yang mempunyai karunia Allah mengetahui rahasia kerjaan Allah. Dengar baik-baik. Orang yang mempunyai karunia Allah mengetahui rahasia kerjaan Allah. Om lagi. Nah, atau dengan mui semangat atau dengan karunia dan ini SD hina nontunan. Sedangkan om nado atau dengan hina nontunan. Memang nitu pueblo nitu teh. Om lagi. Nah, atau dengan mui semangat ini atau dengan mui karunia dan ini SD hina mau nontunan. Tetapi atau dengan ikan mui flanane ikan hina. Ni orang menamuta dan bapak menadam nasi dan pandai ada orang menamuta ini kepan awak komik mutafi orang
Roh ibu kan mau pedenes, roh nampuin ako. Coba baca firman. Matius 13:11. Kamu saya minta firman. Coba itu baca itu firman itu yang roh dia ambil sebagian dari sana. Oh, Bilangan. 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 11, 16, 17. Bilangan pasal 11. 16, 17. Mana yêu có lấy là mỗi là ông nam ta đâu cả rồi đúng không? Bilangan 11. Ông nam ta nó tôi phụ con này của ông nó tôi phụ này. Ông mà khi nào xong cái tôi có lẽ tôi on này con thế. Ông on này có cái nó khá là bua và con nó cao nam mẹ thầm nhiều à cái biết có thể họ mẹ sẽ phụ on này con thế. Họ mà có em còn lại có tôi on này luôn cả. Họ phải ồ. Họ mẹ câu rõ lên họ phải nói kamu tin. Saya bertanya. Kalau dari kelinci ini tidak ada, bagaimana? Cacat atau tidak? Karena ini dia punya kecil, tapi masih butuh dia. Karena dia punya ini. Betul tidak? Ini. Biarpun engkau tidak baik, tetapi Allah masih butuh engkau. Karena Allah memilih engkau untuk melengkapi. Tidak bisa ini dia begini terus. Tidak bisa ini dia merangkul. Biar dia pendek tapi dia merangkul. Coba Pak Mama angkat tangan. Ada yang lebih atau tidak? Ini lebih. Berarti dia orang tengah. Orang yang ikut Tuhan itu orang yang andalkan Tuhan itu orang tengah. Dia tidak bisa memihak kepada keluarga. Dia tidak bisa memihak kepada siapapun. Dia hanya memihak kepada kebenaran. Nah, itu namanya pemimpin. Yang suka merangkul, biar dia pendek, tapi dia besar. Nah dia kau tutup. Siapa rangkul? Besar dia rangkul, menjadi satu. Betul tidak? Ini jari suka tunjuk. Betul tidak? Kalau ini apa? Jari manis. Semua ada fungsi. Jadi Allah memilih kita ini sesuai dengan pemberian. Tidak bisa lebih dari kemampuan. Kalau ingat saya setelah saya kasih tahu pemana. Lama mikrohom namun tertafi. Kalau ini mana ini? Di dalam bilangan itu. Tui, cuma kita sasam tui. Bab nuas tui, catat. Tui. Femis tui. Tui lah. Namun imam roh. Kuis na nampak kalau nana mungkin maksudnya itu di mana ada. Soalnya kan ini. Sahabat saya mau tanya. Kira-kira tanya sebelah tidak ada utuh. Allah tetapkan kita itu pas-pas. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Pas-pas. Betul tidak? Coba baca. Bilangan 11, 16 dan 17. Bilangan pasal 11 ayat 16 dan ayat 17. Tuhan berjanji memberi daging. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui. Ini ketahui itu kan nanti yang kau kenal. Kau kenal dalam pelayanan itu. Kumpulkan mereka terus. Menjadi tua-tua bangsa. Dan pengatur pasukannya. Jadi saya mau tanya, kira-kira tiap hari Minggu ada yang atur pasukan di dalam maksud tidak? Ada toh? Ada arahkan. Nah, dulu di sini. Ada arahkan dulu di sini. Betul tidak? Itu yang dikatakan pengatur pasukan. Jadi orang percaya itu adalah pasukan. Pasukan kerja surga itu orang percaya. Orang benar ini adalah pasukan. Terus kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan. Kemah itu adalah tempat bait Allah, rumah Tuhan. Terus supaya mereka itu berdiri di sana. Dengar baik-baik. Mereka itu berdiri.
Bersama-sama dengan engkau. Bersama-sama dengan engkau. Dengan bersama-sama itu sih nak naik bilang nene han naik na buat nopo. Ay nak esok kamu ngapung lupa ini. Ay dulu apa lantai kalau nak bilis atau hi ay kan sim sapat ni. Bilis atau dengan hongtang malah nanti ini salah kau. Bilis atau itu karunia pertama lah. Nokla Imam Prophet ini kemana? Yang bilang di satu di situ. Itu yang pertama-tama dari saya. Dia bergerak di sini semua tunduk semua. Kalau dia bergerak. Tetapi roh tersinggung itu. Mulai saya berdoa di sini, dia terima di sana. Dia berdoa di sana, saya terima di sini. Seperti langit ini. Kalau saya mengangkat pujian di atas, dia suruh angkat di sana. Dia bukan. Amin. Saya bilang baik, saya izinkan baik. Tetapi sampai di sana suruh selamat baik. Tapi kalau lu mati, karena melengkapi. Kenapa saya pilih Flora lagi harus di depan? Karena menggenapi. Yang pilih adalah saya, bukan orang lain. Amin. Allah berfirman kepada Musa yang pilih, bukan Allah yang pilih, tapi dia serahkan kuasa kepada Musa untuk musuh pilih. Amin. Musa yang pilih, bukan Allah pilih langsung. Musa yang pilih. Ini baik itu. Ini dengan baik. Engkau Allah berkata kepada Musa, engkau pilih 70 orang. Inilah. Terus Maka aku akan turun. Allah berkata kepada Musa, aku akan turun. Engkau memilih 70 orang dan suruhlah mereka berdiri dan aku akan turun. Allah katakan kepada Musa, aku akan turun Dan berbicara dengan engkau. Dan Allah berbicara dengan manusia atau tidak? Musa itu manusia atau tidak? Manusia, tapi Allah berbicara. Sampai hari ini kuasa Tuhan tidak maka sebelum terjadi sesuatu Allah berbicara dengan saya. Amin. Ke COVID ini 2019 saya bicara dengan saya. Saya sudah bicara. Mau soronya di Kupang. Allah berbicara. Ayo panggil ibu hari Jumat ke sini. Saya katakan Bapak apa? Allah katakan bahwa akan terjadi bencana di Kupang. Ibu tanya, Bapak kenapa hari Jumat saya pergi? Saya katakan harus segera datang karena akan terjadi bencana. Sampai di sini ibadah habis. Hari Minggu dia katakan Bapak saya pulang karena besok kantor. Saya bilang lu mau percaya atau tidak? Besok tidak kantor. Besok kantor tutup karena akan terjadi bencana. Hari Senin terjadi bencana atau tidak? Pagi sekali Bapak adu. Bapak ibu masih di situ. Iya masih sini. Kasih tahu ibu jangan datang. Kupang hancur. Saya sudah kantor tutup. Berarti kuasa Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, kita berpegang kepada itu. Maka firman Tuhan berkata, percayalah kepada terangmu, terang yang ada padamu. Percaya kepada itu terang. Jangan percaya kepada yang lain-lain, tetapi percaya kepada terang. Ini janji. Percaya kepada terang. Nah, kan percaya dulu lebih sini lah kamu ini, percaya dia. Kasih percaya bisa tahu sekau. Percaya dulu lebih sini. Amin kan? Amin. Terus, nanti sebentar baca ini. Lalu sebagian dari roh yang hina padamu Mutina. Allah berkata kepada Musa, kumpulah mereka dan suruh mereka berdiri dan aku akan turun dan berbicara dengan engkau dan aku akan ambil roh yang hingga padamu sebahagia. Omnena kan? Nah kau ayat roh hambi, kau ayat roh hambi kau lanane, kau ayat sebagian nak koko mau tahu news. Omnena kan? Nak kau ayat roh nak koko lanane tahu news. Betul atau tidak? Tidak kebenaran. Maka mana mutafik beribu? Ana kau fain Allah. Of Habib Muskatoy. Karena di sini tidak ada musuh. Ana bilang begini, Mama Pitsono, Haneman, Hayamitin, Semai Pitsono ngantar. Kira-kira ang pwede ngomong si Mama Toy. Bukti kemana? Mama Agus si. Puasa din tidak ikut.
Berapa bulan Mak Agus? 4 bulan, kan dari 10. Aku biawan. Ya ini ikut terus, ikut terus. Aku biawan. Kapan Alma berbicara dengan saya? Tidak lama saya lihat. Yang pertama, dia lihat saya penolong tapi dia tidak mengangkat. Yang kedua, makatui 6 tahun naik. Aku mati OS kau ini. Saya di sini, Bapak. Kapan lu datang? Bapak nanti saya pergi. Nanti habis dia tidak datang. Nanti minggu akan datang tantangan rumah biar memfollow dia. Dia pakai satu. Tidak lihat. Bapak kawan itu, kau mata kawan itu mata sul tidak lihat lagi. Baru mau datang lagi. Pohon tempat ini 2 sebenarnya. No, Bapak saya tidak lihat. Oh, ini saya tahu saya di mana ini. Saya mengaku itu. Dia mengaku itu, saya suruh dia. Baru saya suruh dia bersaksi, dia tidak mau bersaksi. Aku kisah tangkap fan bersaksi ya. Kisah menangantang. Kalau saya cuma fan bersaksi bukan awas saya dihukum, tetapi ini saya lihat. Dia yang perintah, bukan saya. Kalau dia yang perintah, maka dia lewat alat yang bisa bicara dari saudara. Karena Allah yang kami minta, ini dua menopol nih. Harus dia lewat saya. Seperti Musa. Apakah dia bisa dengan otiknya 70 orang? Tidak, dia bisa dengan Musa, sah. Dia tidak bisa dengan 70 orang itu. Dia tidak bisa dengan itu. Supaya kamu dia punya apa? Kuasa. Dia lewat 1 orang. Yang Batra menyelamatkan 8 orang itu, dia bisa dari semua tuh. Hanya dengan saja, bukan bisa dari semua yang ada di dalam 8 orang itu. Bicara dengan saja, tidak bicara dengan itu semua. Yang ada di situ sinode, pendeta, semua utusan, pentua, koster, semua ada di dalam. Dia tidak bisa dari itu. Nanti apa dulu baru mereka datang buku-buku itu batang supaya kalau bisa buka batang, buka pintu, katakan dia yang tutup, tidak ada buka, dia memegang kunci. Mati semua pendeta atau mati tidak? Siapa selamat? Yang dengar dia itu selamat. Maka kita sendiri kalau mutafi, komit mulai. Komnen mulai, betul dolanan, meningkat, betul ini dolanan, kesudah buta-buta. Maka firman Tuhan katakan, percayalah kepada terangmu yang ada padamu di dalam Injil Yohanes. Yohanes 36. Baca. Yohanes pasal 12 ayat 36. Yesus memberitakan kematiannya. Terus. Barang siapa percaya kepada terang itu, barang siapa percaya kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Nah. Ang pasay na labiw sila na nahumpay ang harus neno. Kalau kau pasay na labiw, kau kapal ang harus neno. Kau ay komis off. Pasay na las manat ni Rafeko, kau manika. Pasay na laman. So tadi saudara dengar, Allah berbicara kepada Musa, aku akan turun langsung dan ambil sebagian roh yang hingga padamu. Aku akan taruh di atas mereka. Dan bukan engkau berjalan sendiri, tetapi akan bersama-sama dengan engkau. Maka tuntut kau ayat firman Allah, maka Oma of Yesus akan dorong. Hebat. Ini pendeta senior. Saya belum pendeta, dia subpendeta memang. Ini subpendeta orang punya firman. Tetapi dia terima dari sini kuasa. Maka usi et metam tolong kau. Eta terpaku panganalan kau tolong kau. Kalau nama saya putar bisa sapa lego pinato. Kata nakam nanim namu mana karena hal ini selama puji Tuhan. Tapi Allah nama namu mana. Saya ikut hujan angin pun saya dengan ibu. Mari kita pergi jemput dia. Karena Allah perintah. Tepuk tangan. Allah perintah untuk saya jemput.
Berarti termasuk bilangan orang percaya. Amin. Perintah. Hebat. Famous ton ay kawan, ton ay ton. Oy, Ton. apa nagpapa? Ako mo ano nasa, mo nasa. Nang pehes lang na yan. Femo, payulo yung Mainan ako, memang. Di sini, men, hindi na sa ako. Men, hindi ko firman mo. Kan selain itu kau firman. Ikan mo ifaham, tuntutin, tidak di sini, tidak ada apa-apa. Soalnya kan ini, ikan di sini hanya ada sukacita. Tapi mau memperbaiki. Tadi saudara dengar, kembali baca Matius itu. Belum selesai. Yang tadi sudah selesai. Baca itu firman Tuhan yang berkata, orang yang mempunyai karunia Allah, yang mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi mereka itu tidak. Dengar baik-baik, mereka itu tidak. Nah, mereka itu siapa? Coba baca itu firman. Supaya kamu jelas. Firman. Coba baca. 13 ayat 11. Baca. Baca. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Jawab Yesus kepada mereka. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan sorga. Tetapi kepada mereka itu tidak. Tidak. Katakan bahwa berbahagialah matamu melihat. Berbahagialah telingamu mendengar. Nah, tadi saudara dengar, berbahagia. Ini berbahagia. Terus dia katakan lagi, orang yang menerima karunia Allah mengetahui rahasia kerjaan Allah, tetapi mereka itu tidak. Nah, orang yang tidak memiliki karunia, ingat baik-baik, orang yang tidak memiliki karunia atau orang yang tidak memiliki roh, itu bukan milik Kristus di dalam roh. Supaya homogen asli. Halo? Mengantuk kok? Ini saya kupas rahasia itu. Orang yang tidak memiliki roh Allah bukan milik Kristus. Tapi itu milik siapa? Soalnya ini firman ayat ini. Ayat saya sakit, nomor terus nanti. Ibu sih sabar. Asli. Allah berbicara asli. Tama mintesa, nama. Kat bikin mahal rekor. Oi, Allah atau dapat saya esna ono ay Krishna nome. Amin. Atau di dapat saya kanene, Pak. Kan ikan mu ya, Pak. Saya bertanya, kalau saudara tidak ada pembantu di sini, atau ada pembantu di sini kita sama-sama, lalu saudara pergi pikul beras 50 kilo ada di Kobe sana, kau teriak di sana ada pembantu, bisa pergi bantu. Kalau Allah di jauh, engkau teriak, apakah dia dengar? Firman Tuhan berkata Allah tidak mendengar doa orang fasik, tetapi Allah mendengar doa orang benar. Nah, Hamid Mulanya di saat lu berjalan buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, berarti dia ada bersama-sama dengan kita. Tinggalkan itu roh-roh tersinggung itu. Roh tersinggung itu setan yang membuat kita tersinggung. Sama tanya Bapak, roh tersinggung itu dapat firman di mana? Nah, itu kenapa kamu ikut roh tersinggung? Aku erfaren om i. Papa oké ikut. Aku oversat. Aku mau esok ikut. Oke, eslah tua. Aku oversat. Aku ikut. Aku oversat ook nee. Nah, aku ikut. Aku erfaren. Maar ver aan die het nemen zoek.
Oh bukan bapak kau yang mau fẹ́ mau ada berarti. Tetap bapak kau ini ay kalau neno tulis. Amin. Bukan bapak kau dia mau fẹ́ mau ada fẹ́ bukan itu. Bukan itu. Jangan gua mau Allah kamu ubah. Lebih dari Allah bapak itu dapat saya. Amin. Bukan Allah mau ada bapak mau fẹ́. Yang mana kamu itu Allah. Karena itu kan kau berkata-kata tidak sesuai dari firman Tuhan. Semua manusia rimpi tentang sebutan. Manusia itu semua bagian. Tapi aku masih mantap. Semua bagian. Apa yang kau berikan? Karena di sini hanya ajaran untuk masuk surga. Ajaran untuk ini itu. Dan sama-sama kita jaga ini rumah. Karena dia berkata, kamu jadikan rumahku menjadi sarang pengaman. Itu di dalam itu Lukas. Coba minta anak. Kamu jadikan rumahku. Ini bukan satu rumah, tapi dia rumah. Nah dia rumah yang saya. Dia rumah yang ini dan dia rumah yang saya. Nah saya akan memimpin di dalam dia rumah. Soalnya minta ini, saya memimpin yang ada di dalam dia rumah. Coba cek. Lukas 19 ayat 45, Yesus mencucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan memulai dia mengajar. Dia mengusir semua orang. Di bawah. Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku doa. Adalah rumah doa, tapi bukan rumahku. Rumah tapi Allah punya rumah. Dan Allah punya rumah adalah saya dan dia tinggal ada di dalam saya. Dan dia turun saya tempati rumah ini untuk memberitakan kebenaran Allah. Tetapi kamu menjadikan sarang penyambung. Nah kamu mulai aku berada dan nafani Allah inshallah. Win pesta dunia. Oleh Om, tetapi jangan katakan kepada saya bahwa Om karena cuma hebat ini kamu. Itu sangat besar. Memang ada, tapi bukan anak karena saya nyamper Tuhan. Saya ingin tidak Allah ada di dalam. Allah ada di dalam. Dan Allah ada di dalam saya. Dan Allah ada di tempat ini. Dan sama-sama ada di tempat ini. Sudah meningkat ini. Ini dia rumah, bukan satu rumah. Jadi siapa mau masuk berdoa, siapa mau masuk ibadah, silahkan masuk. Sebab ini bukan satu rumah. Ini rumah Allah. Setiap orang sakit di sini, saya bilang, jangan tunggu saya masuk berdoa. Tapi kamu masuk berdoa. Sebab ini rumah Tuhan. Engkau masuk di dalam berdoa, engkau berbicara dengan dia. Ini tempat. Hebat anak-anak Tuhan. Panonton. Karena dia kamu sekali bukan itu. Luar. Dia lagi berani. Jiwa-jiwa ada di tangan pemimpin. Ada tulis. Jiwa-jiwa di tangan pemimpin. Eko. Di Eko. Ibrani pasal 12. 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 17. Nasihat dan doa semangat. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Setelah saya buat bikin ikhlas, untuk mesenil, klasik bisa mesenil. Jadi kita sama-sama jaga ini tempat. Kan ini Allah punya tempat. Saudara ini Allah punya tempat. Sama-sama.
Saya tampung banyak orang di sini, tetapi ingat baik-baik kalau mau mendukung, kalau mau kita masuk surga, menjaga tempat ini. Menjaga. Ada lingkaran, itu pagar keliling ini, mari kita jaga yang ada di dalam. Di luar boleh bawa saudara bikin, tetapi hati-hati juga, karena yang kau berbicara itu baik Allah, engkau adalah baik Allah. Hati-hati juga. Kalau di dalam ini, tinggalkan kasut ada di luar, tinggalkan di luar. Sebab di dalam ini hanya sukacita, hanya kebenaran. Di sini tidak ada yang mulu bengkok kiri kanan. Kalau buku mulu bengkok kiri kanan itu bukan anak-anak kali, itu anak-anak setan. Di sini hanya ada sukacita, ada hal perdamaian, hal murah hati, rendah hati. Saya setiap kali ada tamu di sini saya bilang begini, ini anggap kamu perlu. Ini anggap rumahmu sendiri. Atur yang ada di dalam. Hanya istri saya ada di jauh. Siapa mau atur kita sayur. Jadi makanan, beras, air, apa kayu, apa semua ada di dalam. Hanya sayur. Saya minta maaf yang ada di dalam. Hanya sayur. Saya kekurangan sayur. Kekurangan sayur. Tetapi semua ada di dalam. Jangan ambil dan olah kau makan. Itu Tuhan punya. Sebab dia berkata bahwa apa yang kamu memiliki adalah milik bersama. Saudara kami, milik bersama. Apa yang kamu punya itu milik bersama. Itu hati saya yang keluar dari sini. Saya banyak tanah, banyak binatang. Ya, saya tanam di mana-mana. Maka berbangun itu pemberkati Bapak Mama lihat. Itu dekorasi yang harga puluhan juta. Orang sumbang saja, tidak kasih 1 peser, kasih saja. Semua itu kasih saja. Kenapa? Saya tanam kebaikan di mana-mana. Amin. Saya tanam di mana-mana. Jadi ibu ini sudah tahu, ibu sudah mama sudah kenal pelayanan saya. Jadi kalau dia kata, Bapak pengajar, saya tidak pengajar. Dia Bapak pengajar, saya tidak pengajar. Sampai di tempat itu, dibilang kita masuk situ, itu ibu dia lihat saya dan dia cocokkan muka saya dengan YouTube yang dia nonton. Dia bilang, ini Bapak Nomo, iya. Dia datang dan bagus. Dan Bapak bisa izinkan saya? Saya bilang apa? Saya atur dekorasi baik. Saya bilang katakan, Ibu, kami sudah tua, jadi saya tidak mau yang mewah-mewah, saya mau pas-pas, biasa. Dia bilang, Bapak, dia minta lagi, Bapak izinkan untuk dekorasi saya yang urus. Saya suka rasa, saya bilang, Ibu. Dia bilang, Bapak, bukan Bapak bayar, ini saya mau berpuluhan. Kasih untuk Tuhan. Kebaikan kita tanam ini jangan sekedar kau ungkit itu, dia periksa terus, kapan yang kamu petik terus. Itu tidak baik. Lu tanam, lu lupa, lu pitanam, lupa, pitanam, tanam seluruhnya. Nanti di sini sudah kuning. Lu mau menua ini di sini kuning, lu mau menua ini di sana kuning, di sana kuning. Lu mau menua yang mana? Supaya Bapak mengetahui kalau ikut Tuhan berbuat baik kepada semua manusia luar biasa. Satu ketika engkau tertawa, Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat mujizat. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan. Bukti, kalau kita tanam pepaya, 1 pohon. Hari ini kita ingin memakan daun pepaya. Kita ambil. Tinggal 3. Besok lagi. Ingin lagi memakan. Kita ambil lagi. Kira-kira dia subur atau tidak? Saya mau tanya, subur tidak? Dia berbuah atau tidak? Tidak. Nis yung kamakoy. Kapan dia berbuah? Anak hamsiw, hamtin. Tanam di sini, tanam di sana, tanam di sana, tanam di sana. Jangan tuntut ini balas. Tuhan yang balas ada di sana, bukan yang ini. Yang melakukan sesuatu jangan ungkit. Tenang, Tuhan siapa ada di sana. Tuhan balas itu engkau tidak sadar. Tuhan balas. Tuhan akan balas.
Hebat. Saya sudah 2 tahun ikut Tuhan. Yang berhasil. Saya berhasil. Kau piu kola. Awan anu pinang katina de yo komunis lah. Awan anu pinang ukir no. Kamu tina no me. Kamu ikut di mana? Kirim semua no. Menamu me. Mau ikut mana? Kirim semua. Kirim bukan 1-2 juta, kirim ini puluhan juta, sana kirim, sini kirim, sana kirim. No, lu mau ikut mana? Mau buat ini apa? Tiket ini buat mau cara apa? Kalau kita ikut Tuhan. Dan saya sudah ulang-ulang ke Jakarta, Surabaya, seluruh pelosok di mana saya belum pernah kasih keluar 1 peser. Hanya 3 PP, saya anggap dapur dengan rumah besar. Kalau kita ikut Tuhan, kenapa? Tanam buah yang baik, tanam buah yang baik, tanam buah yang baik, tanam buah yang baik. Di mana-mana ego petik, di mana-mana ego petik. Suamikan ini. Amin. Ini nilai, nano mer aturan na faule fai. Terus sunat ego. Ini nak ego. Unau teko him nau lahi ami la abian hai nuat bian hai bian adim nam sekale ko fa desat sunat teko punya sam sunat teko karena tanam buaya baik sehingga di mana-mana jalan tetap terbuka dan berkat ini bukan turun langsung dari Allah lewat manusia. Terminkan ini lewat manusia. Jadi kita di mana-mana harus berbuat baik bagi semua manusia. Berbuat baik. Tidak boleh siku ini, siku sana, tusuk sana, tolak sini. Rangkul. Yang tidak baik, yang baik, rangkul semua. Yang firman ini yang akan berubah segala sesuatu. Terminkan ini firman. Hanya serubah kita. Tidak boleh baku tuding satu sama yang lain. Hanya Allah yang akan rubah kita. Allah yang satukan kita. Tidak ada nama lain. Hanya Allah. Allah yang satukan kita. Terminkan ini. Cukup sampai sini. Tidak ada pengurapan nanti hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada firman dan kita masuk dalam doa bebas. Halo marah kau sayang? Iya. Firman. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Bapa kami baik. Engkau membela kami dari kesaksian pujian dan kepada firman-Mu. Kami sudah berhenti, kami tahu segala sesuatu datang dari Allah dan Allah melakukan segala sesuatu karena tanpa Allah kami tidak bisa buat apa-apa. Tidak kami andalkan Allah maka Allah perlu bekerja. Sudah saatnya kami mau masuk dalam doa ibadah, tetapi kami minta terima kasih karena Engkau baik membela kami dari kesaksian puji-pujian dan kepada firman-Mu. Dan sudah saatnya kami masuk doa ibadah, Engkau yang mengatur segala sesuatu, biarlah semuanya kami berjalan yang baik oleh karena nama Tuhan. Haleluya.